Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Pagi hari ini bersama dengan Lause Zeila, kita mau kembali lagi ya merenungkan firman Tuhan. Adik-adik semua, Lause ajak kita mengambil sikap berdoa. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kami waktu sehingga kami dapat merenungkan firman Tuhan. Tolong kami semua agar kami dapat mengerti dan juga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan yaitu 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Lalu saya akan bacakan untuk kita semua. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya, kemudian pergilah ia ke mata air mereka, dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Nah adik-adik, pagi hari ini firman Tuhan kita dengan satu tema, hidup yang sehat di dalam Tuhan. Nah adik-adik, siapakah Elisa yang sudah kita baca pada pagi hari ini? Elisa adalah nabi yang menggantikan Nabi Elia yang Tuhan pilih untuk menjadi nabi, menggantikan Nabi Elia. Nah adik-adik, kita juga melihat dalam kisah 2 raja-raja ini, yaitu tentang seorang nabi yang bernama Elisa menyehatkan air yang ada di Yeriko. Nah adik-adik, Yeriko ini memiliki penduduk yang menginginkan agar air yang mereka miliki itu menjadi sehat. Mereka mengatakan seperti ini kepada Elisa, "Tuanku, tolonglah melihat air yang ada di tempat kami ini, air di tempat kami ini tidak sehat dan membuat keguguran bayi." Nah, adik-adik, sebenarnya keguguran bayi di sini bukan lain dimaksud, tetapi air yang tidak baik itu membuat tanah yang ada di kota Yeriko menjadi tanah yang tandus, tidak membuat tanahnya subur sehingga pohon-pohon ataupun tanaman-tanaman tidak dapat hidup di sana karena airnya jelek. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang hidup sehat di dalam Tuhan. Kita mau melihat pertama apa yang Elisa lakukan untuk menyehatkan air yang ada di Yeriko. Yang pertama, Elisa mencari sumber mata air. Sumber mata airnya dia cari, kemudian dia melemparkan garam ke dalamnya, dan kemudian air tersebut menjadi sehat kembali. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita, hidup sehat di dalam Tuhan itu bermula dari sumbernya adik-adik. Sumber kehidupan kita berpusat di dalam hati kita adik-adik. Hati kita kalau sudah tidak beres, kalau tidak benar, kalau tidak sehat, maka kehidupan kita pun tidak akan sehat di dalam Tuhan. Artinya kita harus memperbaiki hati kita dulu adik-adik. Kalau hati kita tidak beres, kalau hati kita tidak baik, tidak mengenal Tuhan dengan baik, maka yang keluar perkataan kita ataupun sikap kita adalah sesuka kita sendiri. Jadi kita harus memiliki hidup sehat. Yang pertama, kita melihat sumber hati kita. Hati kita harus beres dan kemudian kita dapat melakukan hal-hal yang positif. Kata-kata kita menjadi berkat dan kita tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata kita, sehingga kita semua dapat hidup dengan baik, dapat hidup dengan sehat di dalam Tuhan. Nah yang kedua adik-adik, Elisa mengambil garam dan memperkatakan firman Tuhan sehingga air yang ada di Yeriko menjadi sehat. Nah adik-adik, garam yang diambil bukan garam yang banyak adik-adik. Walaupun air yang ada di kota Yeriko pasti sangat banyak, besar, apalagi di mata airnya tersebut adik-adik. Harusnya kalau mau menyehatkan butuh garam yang banyak, tetapi tidak, hanya garam yang sepinggan, artinya cuma sedikit adik-adik, kemudian dilemparkan dengan memperkatakan firman Tuhan bahwa demikianlah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi kematian atau keguguran bayi. Maka air tersebut menjadi sehat
sampai hari ini juga dikatakan oleh Elisa. Nah, adik-adik, hidup yang sehat di dalam Tuhan artinya harus menjadi gaya hidup. Kita boleh menjadi garam, artinya menjadi berkat seperti yang Tuhan berikan di dalam Matius, bahwa kita adalah garam dunia. Artinya kehidupan kita ini harus sehat dulu. Kita harus menjadi garam bagi orang lain, kemudian kita dapat menjadi berkat adik-adik. Nah, sehat juga menjadi gaya hidup, artinya walaupun kita tidak memiliki apa-apa, walaupun pengetahuan kita hanya sedikit, walaupun kita tidak memiliki harta yang banyak, ataupun memiliki kemampuan-kemampuan yang hebat, tetapi dengan sedikit saja keinginan kita, kerinduan kita dari dalam hati kita untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain, maka tidak ada halangan untuk kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dengan perilaku kita, dengan kata-kata kita yang tidak menjadi batu sandungan. Artinya lewat semua perkataan kita orang boleh juga memiliki kedamaian hati. Dengan perkataan kita juga orang boleh memuji Tuhan. Dengan sikap kita juga orang boleh melihat bahwa kita adalah sungguh-sungguh anak Tuhan, dan orang juga dapat memuliakan Tuhan. Demikianlah adik-adik, yang pertama harus kita bereskan sumber hati kita. Kita harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan setelah hati kita beres, maka yang keluar perkataan, sikap kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Demikianlah hidup yang sehat di dalam Tuhan boleh menjadi gaya hidup kita dengan memikirkan bahwa semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tolong kami semua agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain lewat setiap tingkah laku dan juga perkataan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.